Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dalam video pembelajaran matematika. Adapun dalam video kali ini kita akan membahas statistika dalam data kelompok. Yang pertama, mencari rata-rata dalam data kelompok. Bisa kita lihat bentuk soal kita. Di sini kita disuruh untuk mencari rata-ratanya. Ada nilai dan ada frekuensinya. Di sini terlebih dahulu kita jumlahkan atau kita cari sigma frekuensi. Untuk mencari frekuensi, kita jumlahkan masing-masing frekuensi tersebut dari atas sampai ke bawah. Sigma Fi, sigma frekuensi 3 ditambah 8 itu 11, ditambah 14 itu 25, ditambah 7 32, ditambah 537 ditambah 3 adalah 40. Jadi nilai frekuensi kita F1 kita adalah 40. Kemudian kita tambah dua kolom lagi. Kolom yang pertama kita beri XI. Ya, XI, kemudian di kolom 2 FI dikali XI. Sekarang kita cari nilai XI-nya terlebih dahulu. Untuk mencari nilai XI, kita lihat nilai kita. Rentangan nilai kita itu adalah 1 sampai 5. Ya, 1 sampai 5. Kita fokus ke nilai 1 sampai 5 untuk mencari nilai XI. 1 ditambah 5 6 dibagi 2, maka hasilnya 3. Maka nilai XI kita adalah 3. 6 tambah 10 16. 16 dibagi 2, maka nilai XI-nya adalah 8. Lanjut, 11 ditambah 15 itu 26. 26 bagi 2 adalah 13. 16 ditambah 20, 36. 36 dibagi 2 adalah 18. 21 ditambah 25 itu 46 ya. 46 dibagi 2 itu adalah 23. 26 ditambah 30 56. 56 dibagi 2 itu 28. Sehingga nilai XI-nya kita dapatkan 3, 8, 13, 18, 23 dan 28. Sekarang kita fokus ke FI dikali XI. Frekuensi kita kalikan dengan XI. 3 yang ada pada data frekuensi kita kalikan dengan data XI. 3 dikali 3. 3 kali 3 itu 9. 8 dikali 8 64. 14 dikali 13 itu hasilnya 182. 7 dikali 18 itu 126. 5 dikali 23 itu 115. 3 dikali 28, maka hasilnya 84. Setelah itu kita jumlahkan nilai Fi dikali XI itu dari atas sampai ke bawah. Ya, kita jumlahkan, maka akan mendapatkan sigma Fi dikali XI. Sigma itu artinya jumlahkan semuanya. 9 ditambah 64 ditambah 182 tambah 126 ditambah 115 ditambah 84 ya. Ya. Hasilnya adalah 580. Sekarang kita sudah dapatkan Fi, sigma Fi, kemudian sudah mendapatkan sigma Fi dikali XI. Setelah itu baru kita cari rata-rata. Rata-rata rumusnya adalah, kalau di data tunggal rumusnya adalah jumlah data per banyak data. Itu pada data tunggal. Sekarang pada data kelompok, maksud kami sigma Fi dikali XI per sigma Fi. Sigma Fi dikali XI tadi setelah kita proses yang kita cari hasilnya adalah 580. Per sigma Fi itu nilainya 40. Sehingga kita dapatkan 50 per 40. Maka hasilnya adalah 14,5. Ya, gampang sekali ya untuk mencari rata-rata. Jadi sedikit banyaknya ada perbedaan lah
mengenai data tunggal dengan data kelompok ini. Kalau data tunggal langsung kita jumlahkan data kita bagi dengan banyak data. Sekarang kita masuk ke poin kedua, median atau nilai tengah. Ya, ini soal kita. Kalau data tunggal kita urutkan dia dari bilangan terkecil sampai bilangan terbesar. Kemudian kita lihat nilai yang berada pada sisi tengahnya. Itulah yang dikatakan dengan median pada data tunggal. Sekarang pada data kelompok, kita fokus ke frekuensi sama dengan yang tadi. Fokus ke frekuensi atau FI ya, FI. Kita cari N itu adalah banyak frekuensi ya. Banyak N itu artinya banyak data pada frekuensi. Untuk mencari data itu kita jumlahkan semuanya. 3 tambah 8 ditambah 14 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 3 itu jumlahnya 40. Jadi kita dapatkan N-nya 40. Sama dengan cari rata-rata tadi, sigma FI 40 juga tadi kalau di soal yang sebelumnya. Kemudian kita tambahkan satu kotak lagi. Di sini kita isi dengan FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif. Kalau tadi FI ya, kalau dari median, kalau dari mean atau rata-rata kita butuh FI. Kalau pada median kita butuh FK. Frekuensi kumulatif. Untuk mencari frekuensi kumulatif, kita tulis 3 data paling atas 3. Kemudian 3 ini kita tambahkan dengan data yang kedua pada frekuensi. 3 tambah 8. 3 tambah 8 itu hasilnya 11. Kemudian 11 kita tambahkan dengan frekuensi, data frekuensi yang ketiga itu 14. 11 ditambah 14 hasilnya adalah 25. Kemudian 25 kita tambahkan dengan data yang berada pada frekuensi yang keempat dengan nilai 7. 25 tambah 7 adalah 32. 32 pun juga demikian kita tambahkan dengan 5 hasilnya 37. 37 kita tambahkan dengan 3 maka hasilnya adalah 40. Nilai frekuensi akhir, nilai frekuensi kumulatif akhir dia akan sama dengan banyak frekuensi. Sama-sama 40 ya. Kalau berbeda nanti nilai frekuensi kumulatif akhir dengan nilai frekuensi otomatis ada salah dalam proses mencari frekuensi kumulatifnya. Sekarang kita disuruh untuk mencari letak ME atau letak median. Rumusnya adalah N/2. Nilai N kita tadi adalah 40 ya, 40. Berarti dengan demikian 40/2. 40/2 maka ME-nya adalah 20. Ya, 20. Letak median itu bukan nilai median. Ingat, itu bukan nilai median, itu baru mencari letak median saja. Dia letak median dengan nilai median beda. Sekarang kita baru mencari letak median saja. Untuk mencari nilai median kita pakai rumus di sini. Ya, kita tunggu rumusnya apa rumusnya? Letaknya 20 kita cari di mana letak 20-nya ya. Ada frekuensi kumulatif 3, 11, 3 ditambah 11, 3, 11, 25. Sekarang letak median kita itu 20 ya, 20. Otomatis 20 itu berada pada frekuensi kumulatif 25. Karena frekuensi kumulatif yang 25 itu berawal dari nilai 12 sampai 25, termasuk 20 di dalamnya. Oke. Setelah kita dapatkan letak median, kita mencari mediannya dengan menggunakan rumus ME sama dengan TB tambah N/2 dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi median dikali P. TB itu adalah nilai tepi bawah. Kita fokus ke angka 11. 11 dikurangi 0,5. Kenapa dikurangi 0,5? Itu sudah aturan umum ya berlaku. 11 kurang 0,5 hasilnya adalah 10,5. Sekali lagi, pengurangan 0,5 itu sudah berlaku, itu ada aturannya untuk mencari median. 10,5 ditambah N/2 tadi adalah 20. 20
20 dikurang FK frekuensi kumulatif yang terdapat pada garis kuning 25 ya, 25 FK frekuensinya 25, otomatis kita pakai adalah nilai frekuensi yang di bawah 25 tersebut adalah 11. Ingat, bukan 25-nya, tapi nilai frekuensi yang berada di bawah 25 itu adalah 11. Sekarang FM itu adalah frekuensi median, ada 14. Nilai P itu adalah jarak nilai ya. Kita boleh bebas memakai nilai yang berapa. Di sini kita pakai nilai yang 1 sampai 5. Jaraknya 1 sampai 5 berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung dengan jari kita 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata dari 1 sampai 5 jaraknya itu adalah 5. Dengan demikian nilai P kita adalah 5. Kita coba juga pada 6 sampai 10. 6, 7, 8, 9, 10. Kita hitung dengan jari kita pun juga 5. Begitu juga dengan seterusnya. Oke, berarti nilai P kita adalah 5. Kita lanjutkan 10,5 ditambah 20 kurang 11 adalah 9 kali 5 45 per 14. 10,5 ditambah 45 per 14 kita bulatkan, hasilnya 3,2. Bisa mencari mengenai kalkulator. 45 dibagi 14 itu adalah 3,2. Sekarang kita jumlahkan 10,5 ditambah 3,2 adalah 13,7. Sehingga kita dapatkan nilai median kita adalah 13,7. Ya, jadi untuk median kita cari letaknya terlebih dahulu, kemudian baru kita cari nilai mediannya dengan menggunakan rumus. Kemudian yang ketiga, materi kita adalah modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Pada data tunggal itu gampang sekali. Kita lihat data yang paling banyak muncul, itulah modusnya. Sekarang pada data kelompok, kita akan bahas untuk data kelompok. Kita fokus ke frekuensi lagi. Frekuensi itu adalah banyaknya orang ya. Yang mendapatkan nilai 1 sampai 5 itu adalah 3 orang. Yang mendapatkan nilai 6 sampai 10 cuma ada 8 orang, kan itu maksudnya itu. Ternyata frekuensi yang paling besar itu adalah berada pada 14. Ya, kita lihat modus itu adalah yang sering muncul. Ya, kalau seandainya nilai 1 sampai 5 cuma 3 orang. Nilai 11 sampai 15 itu ada 14 orang. Otomatis itulah letak modus kita. Sekarang rumusnya MO itu modus. Modus sama dengan TB. TB itu adalah nilai TP bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Oke, kita fokus ke TB. TB sama dengan tadi. Nilai TP bawah dikurangi 0,5. 0,5 itu sudah aturan dalam bentuk median maupun dalam bentuk modus. 11 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 10,5. Ditambah D1 itu adalah nilai frekuensi kita kan 14 kita dikurangi dengan nilai frekuensi sebelum 14. Berarti 14 dikurangi 8 ya. Sekali lagi D1 itu adalah nilai frekuensi dikurangi dengan nilai frekuensi di atasnya. 14 kurang 8 adalah 6. Jadi nilai D1 itu adalah 6. 6 ditambah kalau D2 itu 14 dikurangi 7. Frekuensi modus dikurangi dengan frekuensi yang setelahnya itu 7. 14 dikurangi 7. Ya, itu bedanya dengan median ya. Kalau modus kita pakai pengurangan dengan data frekuensi sebelum dan sesudah. Kalau nilai P sama dengan yang sebelumnya, itu kita hitung dengan jari kita 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya nilai P-nya. 10,5 6 dikali 5 ada 30. 6 tambah 7 adalah 13. 30 per 13. 10,5 ditambah 30 dibagi 13. Ini kita bulatkan menjadi 2,3. Bisa dicari dengan kalkulator, maka hasilnya akan menjadi 2,3. 10,5 ditambah 2,3 maka hasilnya adalah 12,8. Oke, cukup mudah ya, cukup mudah. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekarang kuartil ya, ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 1 itu adalah kuartil bawah, kuartil 2 adalah kuartil tengah, kuartil 3 adalah kuartil atas.
Kita fokus ke frekuensi. Kita akan mencari nilai frekuensi sama dengan mencari median tadi. Untuk mencari nilai frekuensi kita jumlahkan 3 tambah 8. 3 tambah 8 adalah 11, 11 tambah 14 25, 25 tambah 7 32, 32 tambah 5 40 ya. Nilai frekuensi kita adalah 40. 40 itu datangnya dari penjumlahan nilai frekuensi awal sampai nilai akhir. Sekarang kita tambahkan satu kolom lagi, itu namanya FK. Frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif sama dengan cari median tadi, berarti di situ kita tulis angka 3. Ini frekuensi awal 3. 3 kita tambah dengan nilai frekuensi yang kedua itu 8. 3 tambah 8 11 tadi ya. 11 ditambah dengan nilai frekuensi yang ketiga itu 14. 11 tambah 14 itu adalah 25. 25 kita tambahkan dengan nilai frekuensi yang keempat itu 7. 25 ditambah 7 adalah 32. 32 ditambahkan dengan 5. 5 itu adalah nilai frekuensi yang keempat. 32 tambah 5 adalah 37. 37 ditambah 3 yaitu nilainya adalah 40. Oke, sekarang nilai frekuensi kita sudah kita ketahui, nilai frekuensi kumulatif juga telah kita ketahui. Ingat, nilai frekuensi akhir akan sama dengan nilai frekuensi, itu sama-sama 40. Kalau seandainya ada perbedaan, itu ada yang salah dari nilai frekuensi kumulatif kita. Lanjut kita mencari letak Q3, ya, kuartil 3. Untuk mencari letak Q3, kita memakai rumus 3/4 dikali N ya. Ini untuk mencari letak Q3 itu 3/4 dikali N. 3/4 dikali N. Kalau untuk mencari Q2 otomatis 2/4 dikali N. Untuk mencari Q1 otomatis 1/4 kali N. Karena kita mencari Q3 otomatis 3/4 dikali N. 3/4 N-nya tadi 40. Berarti 3/4 dikali 40 hasilnya adalah 30 ya. 3 kali 4 120, 120 kali 4 adalah 30 ya. Berada pada letak Q3 berada pada frekuensi kumulatif 30. Mana yang 30? 30 letaknya di 3 tidak mungkin. Kemudian setelah 3 kita lanjut ke kelas nomor 2, itu dimulai dari angka 4 sampai angka 11. Kalau 3 itu dimulai dari nilai 0 sampai 3. Kalau seandainya di kelas 2 itu dimulai dari 4 sampai 11. Ya, kalau yang 11 itu dimulai dari angka 4 ya, angka 4 sampai 11. Kemudian di angka 25 ini dimulai dari angka 12 sampai angka 25. Kemudian di kelas berikutnya itu 26, nilai 26 sampai 32. Dengan demikian letak Q3 kita berada di 32. Kenapa? Karena berada di letak antara 26 sampai 32 tadi. Ada 30-nya di dalam. Dengan demikian letak Q3 sudah kita dapatkan di angka 32 ya. Setelah kita dapatkan Q3, kita masuk ke rumusnya. Mari simak video ini sampai selesai. Q3 rumusnya TB tambah 3/4 N dikurangi FK. Frekuensi kumulatif Q3 dikurangi frekuensi kuartil dikali P. Q3, ingat kalau seandainya Q3 otomatis rumus kita 3/4. Kalau seandainya Q2 otomatis 2/4 ya. Kalau seandainya Q1 otomatis 1/4. Jadi tidak mutlak 3/4 rumus kita. TB itu adalah nilai tepi bawah. Kita fokus ke angka 16. 16 kita kurangi dengan 0,5. 0,5 itu adalah sudah aturannya di situ ya, sudah mutlak. Dikurangi nilai tepi bawah dikurangi dengan 0,5. 16 dikurangi 0,5 itu akan menghasilkan 15,5. Ditambah 3/4 dikali N tadi setelah kita cari di atas itu nilainya 30.
30 dikurangi dengan frekuensi kumulatif yang berada pada Q3. Frekuensi kumulatif Q3 adalah 32 ya, 32. Letaknya di 32. Ya, 32. Kita ambil 25-nya. Nilai frekuensi kumulatif yang berada sebelum 32 tersebut adalah 25. Ingat, bukan 32. Nilai frekuensi kumulatif yang berada sebelum 32 itu adalah 25. Kemudian per frekuensi kuartilnya berada pada 7 ya, 7. Nilai P-nya sama 5, datangnya dari, kita hitung dengan jari 1, 2, 3, 4, 5. Rentangan kelasnya, rentangan nilainya ya, 5. 30 dikurangi 25 itu 5, 5 kali 5 adalah 25. Tahu datang dari 25 itu adalah 5 kali 5 ya. Per 7. 15,5 ditambah 25 per 7, kita bulatkan 25 per 7, kalau kita cari dengan kalkulator akan menjadi 3,6. Sekarang 15,5 ditambah 3,6 hasilnya adalah 19,1. Dengan demikian kuartil 3 kita nilainya 9,1. Dua 25 itu datang dari 30 kurang 25 kan 5. 5 kali 5 adalah 25. Oke. Untuk Q2 dan Q1 silakan sobat cari sendiri. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar nantinya. Sekarang poin kelima itu desil. Ya, desil. Desil dalam bentuk data kelompok. Kita fokus lagi kepada frekuensi ya. Data frekuensi kita. Lagi-lagi kita disuruh mencari nilai N, banyaknya frekuensi. Cara mencarinya sama, jumlahkan dari data yang pertama sampai data akhir. Tadi nilainya 40 ya, 40. Setelah kita dapatkan nilai N kita pakai frekuensi kumulatif lagi. Untuk mencari frekuensi kumulatif sama dengan yang tadi. Pada kelas 1 kita pakai 3 ya. Ya, 3. Kemudian 3 ditambah 8. Ya, 3 ditambahkan dengan frekuensi kelas kedua adalah 8, 3 tambah 8 adalah 11. Kemudian seterusnya 32 ditambah 5 itu 37. 37 ditambah 3 maka hasilnya adalah 40. Sekali lagi nilai frekuensi akhir dengan nilai frekuensinya akan sama ya, sama-sama 40. Kalau seandainya terjadi perbedaan maka nilai frekuensi kita perlu kita ulang lagi. Ada yang salah mungkin. Sekarang kita disuruh mencari letak desil 9. Letak desil 9. Ingat, kita mencari letaknya dulu, bukan mencari desilnya. Kita cari, tentukan letaknya dulu. Untuk letak desil 9, 9 per 10 kali N. Karena ditanya desil 9, maka pegang ke 9 dia. Kalau seandainya desil 8, otomatis 8 per 10. Kalau desil 7, berarti 7 per 10. Jadi rumus untuk mencari letaknya tergantung desil keberapa yang ditanya. Kebetulan di sini ditanya desil 9, otomatis kita pakai 9 per 10 dikali N. N-nya adalah 40. Berarti 9 per 10 dikali 40. Maka akan mendapatkan nilai 9 kali 4, 36 ya. 36. Otomatis letak desil 9 berada pada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif K36 ya. 36 kita lihat di angka ke-37 ya. 37 itu dimulai dari 33 sampai 37. Otomatis 36 itu berada di rentangan 33 dan 37. Dengan demikian letak desil 9-nya ada pada frekuensi kumulatif 37. Bisa menentukan letaknya? Bisa ya. Oke. Setelah kita bisa menentukan letak desil 9, kita mencari desilnya menggunakan rumus. Apa rumusnya? Ini dia rumusnya. Desil 9 sama dengan TB tambah 9 per 10 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif desil 9 per frekuensi desil dikali P. Ribet ya.
Di sini karena ditanya desil 9, maka kita ke rumus 9/10. Kalau seandainya desil 7, otomatis 7/10. Sekali lagi tolong diingat, 9 itu tidak multa, tergantung desil keberapa yang ditanya oleh soal. Kita cari TB. TB itu adalah nilai tepi bawah. Kita lihat angka 21. 21 dikurangi 0,5. 21 kurangi 0,5, maka hasilnya 20,5 ditambah 9/10. 36 tadi ya, 9/10 dikali 40, 36 frekuensi kumulatif 9 dan 37 ya. 37 otomatis kita ambil yang frekuensi kumulatif yang sebelumnya. Ya, sebelumnya adalah 32. Berarti 36 dikurangi 32 per frekuensi desil. Itu frekuensinya adalah 5 ya. Ingat, frekuensi dengan frekuensi kumulatif kita beda ya. Frekuensi desil kita adalah 5, P kita sama. Rentang kelas dari nilai dari 1 ke 5 atau 5. 20,5 ditambah 36 dikurangi 32 adalah 4. 4 kali 5 adalah 20. Berarti 20/5. 20,5 ditambah 20/5 itu adalah 4. 20,5 ditambah 4 sama dengan 24,5. Oke, selesai dengan desil. Sekarang poin terakhir pada video kali ini adalah persentil ya, persentil. Ini yang bersama dengan desil tadi. Tapi di sini pakai persen ya. Pakai persen. Kalau persen itu sudah pasti pakai per 100. Namanya persen pasti pakai per 100. Kita cari N frekuensi lagi sama kayak yang sebelumnya seperti median, sini desil dan sebagainya tadi. Nilai N kita adalah 40. 40 itu datangnya dari jumlahkan semua nilai frekuensi yang ada. Ya 40 ya, 40. Setelah itu kita tambahkan kolam lagi dengan nama FK, frekuensi kumulatif. Untuk mencari frekuensi kumulatif sama juga dengan yang tadi, kita tulis frekuensi yang pertama itu 3, kemudian kita tambahkan dengan frekuensi yang kedua 11, tambahkan dengan frekuensi 3, 25, tambahkan lagi 32, tambahkan lagi 37, tambahkan lagi dengan 3, hasilnya 40. Iya Bu. Maka apa Bu? Skete Bu. Lanjut kita cari letak persentil 95. Kebetulan yang ditanya adalah persentil 95. Tidak mutlak 95 ya. Kebetulan soal kita adalah 95, otomatis kita mencari letak yang ke 95. 95/100. Kenapa per 100? Karena persen tadi ya, persen. 9/5 95/100 dikali N. Ya. 100 itu datangnya dari persen, 95 itu dari yang ditanya soal ya. N kita bernilai 40. Berarti 95/100 dikali 40. Maka akan mendapatkan hasilnya 38. Ya, bisa cari dengan kalkulator. Apakah betul 95 kali 40 dibagi 100 hasilnya 38. Setelah kita dapatkan letaknya 38, kita fokus ke frekuensi kumulatif. Ternyata 38 itu berada pada angka 40 ya. Frekuensi 40, karena frekuensi 40 itu dimulai dari nilai 38 sampai 40. Oke, kita lingkari garis kuning, disitulah letak persentil 95. Setelah kita dapatkan letak persentil, kita masukkan ke rumus persentil 95, rumusnya TB ditambah 95/100 kali N dikurangi frekuensi kumulatif persentil 95 per frekuensi persentil dikali nilai P. Kalau TB tadi adalah nilai tepi bawah, 26 dikurangi 0,5. Sekali lagi 0,5 adalah aturan dalam menentukan nilai TB. 26 dikurangi 0,5 hasilnya 25,5.
95/100 dikali N tadi nilainya adalah 38. Dikurangi dengan frekuensi kumulatif persentil 95. Letaknya tadi di 40 ya, letaknya di 40. Frekuensi kumulatif 40, otomatis di sini kita tidak memakai 40-nya, kita memakai adalah nilai frekuensi yang sebelum 40. Berapakah dia? Itu 37 ya, 37 tadi. Jadi 38 dikurangi 37 per frekuensi persentilnya adalah 3. 3 ya, 3. Kemudian nilai P kita adalah rentangan nilai kelas 1 sampai 5, nilai 5 tadi ya. 25,5 ditambah 38 dikurangi 37 adalah 1, 1 dikali 5 adalah 5, maka 5/3. 25,5 ditambah 5/3 itu hasilnya kalau kita bulatkan menjadi 1,7. 25,5 ditambah 1,7 maka hasilnya akan 27,2. Oke, mungkin itu video kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Kalau seandainya ada pertanyaan silahkan diberikan komentar. Jangan lupa support video kami ini biar kami semangat dalam memberikan karya untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.